بعلمه في الدارين آمين. قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Kahfi ayat 51. Ma ashhadtuhum, artinya tidaklah saya menjadikan mereka menyaksikan. Ya mereka ini maksudnya ya iblis, zuriyahnya iblis, keturunan iblis. Jadi kata Allah begitu. Jadi tidaklah saya menjadikan mereka menyaksikan khalqas samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi. Jadi hum di sini maksudnya iblisa wa zurriyatah, iblis dan zuriyahnya, keturunannya. Nah dari sini Bapak Saudara bahwa memang iblis itu beranak pinak, ya, jadi punya zuriyah, punya keturunan. Sebab ini dari Al-Quran dijelaskan sama Allah. Jadi iblis itu ada anaknya, cucunya terus beranak pinak. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat ya enggak pernah ya melahirkan, ya begitu. Makanya Allah ciptakan lagi malaikat, diciptakan lagi malaikat. Kita kalau istighfar, kalau kita baca selawat, setiap selawat kita Allah ciptakan ya satu malaikat. Kalau kita baca selawat 10 kali, 10 malaikat Allah ciptakan. Ya nanti malaikat itu ya mengucapkan istighfar. Buat siapa? Buat yang membaca selawat tadi. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya makanya rajinin kita baca istighfar, baca selawat, baca kalimat-kalimat thayyibah. Karena kalimat-kalimat tersebut nanti Allah akan ya buatkan dari kalimat tersebut malaikat. Sehingga malaikat tiap hari Allah ciptakan banyak terus, ya, tapi dia enggak beranak, enggak seperti iblis. Kalau iblis punya keturunan, zuriyah, sama seperti jin. Jin juga punya zuriyah, punya keturunan, sama seperti manusia. Ya, begitu. Kalau malaikat tidak beranak. Kenapa? Karena memang tidak ada jenis kelaminnya. Namun terus Allah diciptakan banyak, diciptakan terus sama Allah, ya nggak pernah kurang. Itu yang namanya malaikat. Jadi saya, kata Allah, tidaklah menjadikan mereka untuk menyaksikan, maksudnya mereka iblis dan zuriyahnya, dalam penciptaan langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan juga tidak dalam penciptaan diri mereka. Ailam ahdur ba'dahum, saya tidak hadir kepada sebagian mereka, khalqa ba'din, dalam penciptaan sebagiannya. Wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda, dan saya pun tidak akan menjadikan ya apa ya muttakhiza, ya menjadikan ya orang-orang yang menyesatkan, atau ya al-mudillin. Al-mudillin itu ya, yang menyesatkan, maksudnya asyayatin, setan. Ya, jadi tidaklah ya saya menjadikan setan-setan itu yang menyesatkan aduda, penolong. Ya, jadi aduda maknanya akwana, penolong. Bil khalqi, di dalam penciptaan. Jadi Allah nggak pernah minta tolong sama setan, sama iblis. Nah, begitu. Pakai patuti'unahu, maka bagaimana kamu taat kepada mereka? Makanya kita manusia jangan taat sama iblis, jangan taat sama keturunan iblis, setan. Ya, Allah pun nggak pernah melibatkan sedikit pun dalam penciptaannya, yaitu di situ ada iblis. Allah nggak pernah melibatkan sedikit pun dalam ciptaan langit dan bumi dengan siapa? Dengan iblis dan keturunannya. Kalau malaikat kan ya diajak sama Allah. Jadi diajak nanti ya misalnya dalam ya, penciptaan makhluknya, bahkan dalam hari kiamat pun nanti Allah libatkan malaikat. Bahkan dari manusia itu
masuk ke dalam kubur, Allah libatkan malaikat, ada malaikat munkar nakir, ya. Nah begitu. Nanti ada malaikat penjaga ya surga, penjaga neraka, pencatat amal-amal manusia. Itu artinya selalu dilibatkan yang namanya malaikat. Tapi kalau iblis, setan nggak pernah dilibatkan, ya. Dari dulu tuh ma ashadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhizal mudillina aduda. Jadi aduda itu artinya apa? Penolong, ya. Jadi Allah nggak pernah jadikan itu setan yang menyesatkan sebagai penolong. Makanya kamu jangan sekali-kali taat sama mereka, iblis dan keturunannya, ya. Udah ketahuan iblis itu musuh, ya, musuh kamu. Sehingga jangan sekali-kali kamu ikut serta, apalagi mentaati segala aturan-aturan iblis. Ini Allah yang pesan, ya, karena iblis dan keturunannya itu adalah musuh manusia yang sangat nyata. Wa yauma itu mansubun bizkur, artinya wazkur yauma yakul, gitu asalnya. Dan ingatlah pada hari ya yakulu berfirman siapa Allah. Ini bil ya'i boleh, wan nuni boleh juga, nakulu. Kalau nakulu kami Allah. Ya kalau yakulu dia Allah yang berkata berfirman. Nadu syuraka iyalladzina za'amtum. Nadu seruhlah, panggillah syuraka iyalladzina za'amtum. Sekutu-sekutu, maksudnya sekutunya apa? Al-ausan, berhala yang kamu anggap, yang kamu duga, liyashfa'u lakum, mereka itu bisa menolong kamu, bizakmikum, dengan dugaannya kamu, ya. Jadi nanti Allah bilang, coba kamu minta tolong tuh kepada sekutu-sekutu saya, orang-orang yang menyembah berhala. Itu kan disamakan dengan Allah. Mestinya yang harus disembah tuh Allah. Tapi ada yang menyembah ausan, ada yang menyembah berhala. Berhala itu bukan bentuknya patung aja. Ya, sekarang yang lebih canggih lagi, kadang-kadang ada orang yang lebih percaya dengan komputer, dengan duit, ya, dengan jabatan. Nah, itu berarti mereka menjadikan ausan. Komputer dijadikan ya ausan sama mereka, duit dijadikan ausan, jabatan dijadikan ausan. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman-zaman modern sekarang ya bukan berhala lagi namanya ausan, tapi udah sesuai dengan tingkatannya, ya. Jadi mereka lupa dengan Allah, tetapi mereka menyekutukan ya Allah. Siapa? Nah, itu ada orang yang menuhankan duit, menuhankan jabatan, kekuasaan, sehingga dibela-belain, bener tuh, ya, seperti itu. Nah, itu jadikan ausan namanya, sekutu-sekutu. Nanti Allah panggil tuh, coba kamu yang selalu ya patuh dan taat pada sekutu-sekutu saya, kepada ausan saya, ya. Nah, itu silakan yang kamu duga mereka bisa melakukan pertolongan, ya, silakan panggil mereka, minta tolong, ya. Nanti mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka sedikit pun ya tidak bisa menolong dan memberikan syafaat kepada manusia yang saat di dunia manusia selalu taat dan patuh pada ausan tersebut, ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan pertolongan, ya. Jadi Allah tuh yang hanya bisa memberikan pertolongan, selain Allah nggak ada, ya. Makanya jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, apapun bentuknya, ya. Allah tidak ya boleh disekutukan. Hanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahyang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan yaitu perlindungan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Tidak ada satupun yang kita jadikan yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nih yang dikatakan ausan, begitu ya Bapak Saudara.
Ya, jadi tidak batas pada berhala seperti orang-orang dulu, ya, orang jahiliyah yang menuhankan berhala. Sekarang nggak menuhankan berhala, tapi ada yang modelnya kayak berhala yang dituhankan. Ya, dia lupa kepada Allah. Kalau udah ada duit, beres segalanya, dah cukup, beres semuanya urusan. Ya, dilupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal duit kan cuma kertas doang. Ya, nggak punya kekuatan apa-apa, tapi orang lebih percaya. Ya, kalau nggak punya duit, puyeng dia. Nah, begitu. Tapi kalau ada duit, udah tenang. Lupa sama Allah dah. Ya, begitu. Padahal yang memberikan ya berbagai macam di dunia ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada auhum maka mereka memanggil-manggilnya, falam yastajibu lahu, maka yang dipanggil-panggil tuh nggak akan memenuhi jawaban mereka. Berhala yang dipanggil, apa aja yang dipanggil, yang dulu disekutukan sama Allah, mereka tidak bisa memenuhi panggilannya. Lam yujibuhum, mereka tidak bisa menjawabnya. Wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka bainal ausan wa abidiha, antara ausan berhala dan yang menyembah berhala, maubiko, tempat kebinasaan. Nah, nanti itu ya manusianya penyembah berhala di tempat yang hancur binasa di neraka. Nah, ausannya sama juga dimasukkan ke tempat yang binasa itu, neraka juga, dibakar sama-sama. Bahkan batu-batu ya berhala yang disembah-sembah itu menjadi panas, dan itu yang akan membakar ya manusia yang memang manusia itu dulu sebagai penyembah-penyembahnya. Nah, itu jadi mereka semuanya dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Ya, bukan hanya yang menyembah, tetapi sesembahannya pun semuanya ya dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ini waja'alna bainahum maubiko. Maubiko itu artinya apa? Wadian min audiyati jahannam. Satu ya, wadi, satu lembah dari lembah-lembah yang ada di neraka jahanam. Yahliku, nabi mereka akan hancur binasa di dalamnya, jami'an semuanya. Tuh, jadi semuanya tanpa kecuali ya, hancur semuanya di dalam api neraka. Wa huwa min wabako, yaitu dari lafaz wabako bil fathi, artinya apa? Halaka. Jadi maubiko artinya muhlika, ya, kehancuran, kebinasaan. Wara'al mujrimunan naro fazannu, dan orang-orang yang penuh dengan dosa melihat api neraka. Fazannu, maka mereka menyangka, aikonu, mereka meyakini, annahum, bahwasanya mereka muwaqi'uha, akan terjatuh ke dalamnya. Tuh, jadi orang-orang yang berdosa, yang suka melakukan perbuatan maksiat, nanti ya di akhirat dia akan melihat apa? Melihat api neraka. Dilihat api neraka, dan dia sudah menyangka, bahkan meyakini bahwa mereka itu akan jatuh, ya, dia akan terjatuh ke dalam lubang api neraka tersebut. Ya, dia udah menyadari tuh, ya, gue pasti kesini dan masuk ke sini nih, ke lubang api neraka. Annahum waqi'uha. Tuh, begitu. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan jalan untuk berpaling. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lagi kali belok kanan belok kiri, nggak bisa udah. Ya, walaupun tidak lihat tuh api neraka, ya, gue bakalan ke situ tuh, jatuh dan terprosok lewat situ. Ya, tapi dia nggak bisa berpaling. Kali dibelokkan ke kanan atau dibelokkan ke kiri, itu tidak bisa. Jadi artinya walam yajidu anha masrifa, mereka tidak menemukan ya apa jalan untuk berpaling. Ini masrifa ma'adilah namanya. Walaqad sarrafna, dan sungguh kami telah menjelaskan, ya, sungguh kami telah menjelaskan, ay bayyana,
fi hadzal qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, linnasi, untuk manusia, min kulli masal, dari berbagai macam perumpamaan. Jadi di dalam Al-Qur'an semua gambaran manusia sudah Allah jelaskan. Yang model A ada, model B ada, model C ada. Itu maksudnya walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Ya makanya Fir'aun itu kan ya bukan nama, siapa aja Fir'aun bisa. Fir'aun zaman sekarang pun bisa ada. Ya seperti itu. Ya jadi Allah gambarkan tuh ya yang namanya orang-orang model Fir'aun. Ya orang-orang yang dibilang model Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab Abu Lahab kan bukan nama. Ya jadi sekarang pun ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ya begitu, bukan Abu Janda, bukan ya. Abu Jahal, Abu Lahab ada. Ya begitu. Fir'aun pun zaman sekarang ada nggak? Ada. Ya begitu. Kalau dulu di Mesir, ya mungkin sekarang di negara-negara pun ada model Fir'aun ya zaman modern. Ya begitu. Jadi ada semuanya. Ya di zaman Nabi Muhammad ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah di zaman sekarang pun ada yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, Allah udah gambarkan tuh semuanya di dalam Al-Quran. Ya makanya bisa lihat ya Allah. Ya sekarang lagi rame-ramenya sedang viral yang namanya pesantren Az-Zaitun. Ya, nah itu yang gurunya Asy-Syaikh Panji Gumilang. Wah, dibilang begitu. Ya, ini Panji Gumilang. Ya benar-benar menantang banget. Ya berani dia. Ya Al-Quran dibilang itu bukan firman Allah. Dia kalau baca Quran dibilang bukan qala Allah Ta'ala tapi qala Nabi. Ya berkata Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran dibilang ya itu bukan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diragukan lagi kebenarannya. Nah itu udah macam-macam semuanya. Ya dibuat ajaran sendiri yang namanya sholat nggak mesti madhab kiblat. Nah, begitu. Ya kemudian antara laki dengan perempuan boleh dicampur sholatnya, sopnya. Ya bahkan boleh jadi khotib, perempuan boleh jadi khotib, jadi imam. Hebat nggak tuh? Ya, begitu. Itu sekarang ya pesantren Az-Zaitun yang memang sebenarnya dari dulu, tetapi sampai sekarang pun ya belum bisa ditutup sampai sekarang nih. Ya begitu. Ya padahal udah jelas-jelas karena dia punya kekuatan, punya backing orang kuat. Nah seperti itu. Nah kita berharap mudah-mudahan dalam minggu begini sedang diproses. Ya begitu. Menko Polkam tuh ya udah bilang ini harus ya dipidanakan. Ya seperti itu. Ya kita lihat aja dan kita tunggu dan ya mudah-mudahan ya pemerintah berani itu untuk melakukan hal-hal seperti itu karena ini udah namanya penghinaan ya terhadap agama. Nah, seperti itu. Nah ini sudah dicontohkan Bapak Saudara semuanya, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Sungguh kami sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an kepada manusia dari berbagai macam contoh-contoh yang mana aja ada di dalam Al-Qur'an. Orang baik ada nggak dalam Al-Qur'an? Ada cerita-cerita orang baik. Ya, orang jahat ada. Ya, itu di dalam Al-Quran semua gambaran-gambaran ya tentang manusia itu ada semuanya, yang baik, yang jahat. Ya, itu sudah dicontohkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita dengan kita membaca Al-Quran kita bisa mengetahui kisah-kisah orang-orang baik itu harus kita contoh. Kisah-kisah orang-orang yang tidak baik jangan dicontoh. Iya. Nah, itu penting semuanya. Ya, wa laqad apa tadi? Sarrafna fi hadzal qur'ani ya linnasi min kulli masal. Masalnya artinya sifatun limahzufin ay masalan min jinsi kulli musilat. Tuh, Allah udah gambarkan dari jenis tiap-tiap contoh. Untuk apa? Lihat ta'izu, agar mereka ya jadikan sebagai
mau'izoh, pelajaran, ibroh. Tuh, jadi Allah gambarkan itu semuanya sebagai ibroh, sebagai pelajaran, nasihat buat siapa? Buat kita yang hidup ya saat ini. Ya, kita udah baca tuh Al-Qur'an, oh ternyata Al-Qur'an begini. Ya, ada model orang yang seperti ya A, ada yang model seperti B. Nah, tujuannya untuk apa? Lihat ta'izu, agar mereka jadikan itu semuanya sebagai pelajaran. Wa kanal insanu, dan kebanyakan manusia ail kafiru aksara syai'in jadala, dan adalah manusia, artinya manusia yang kufur itu paling banyak apanya? Membangkangnya. Ternyata memang manusia sifatnya begitu. Ya, lebih banyak yang membangkang. Jadala itu artinya membangkang. Ya, tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak manusia, ya mana yang lebih banyak yang taat, apa yang membangkang? Kata Allah, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Jadi lebih banyak yang membangkang. Ini Allah yang bilang. Ya, kita sering baca ayatnya. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu lebih banyak membangkangnya. Tuh, jadi pantas kalau Allah bilang wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tuh, manusia banyak tapi lebih banyak yang kufur kebanding daripada yang bersyukur. Ini jadalah artinya khusumatan fil batil. Ya, mereka membangkang. Ya, mereka khusumah, dendam dengki fil batil, di dalam yang batil. Wahwa jadalah itu ilmunya jadi apa? Tamyizun, jadi tamyiz. Nah, ini ilmu nahunya. Ya, jadi jadalah itu hukumnya jadi tamyiz mankul min ismi kana, ya diambil dari isim kana. Ya, jadi dia asalnya dari isim kana, kemudian dipindah akhirnya nasab menjadi tamyiz. Al makna wa kana jadalul insani aksara syai'in fihi, dan adalah ya membangkangnya manusia itu ada sesuatu yang lebih banyak padanya. Jadi kebanyakan manusia membangkang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'an nasa, dan tidaklah ya Allah menghalangi manusia di sini ay kufar Makkah ayyuminu, untuk mereka beriman, maf'ul tsani. Jadi Allah enggak pernah menghalangi manusia untuk beriman. Ya, in ja'ahumul huda, jika datang kepada mereka petunjuk, ayat Quran, itu Al-Quran. Jadi Allah tidak pernah menghalang-halangi kepada hamba-hambanya manusia untuk beriman. Kalau memang mereka mendapatkan huda, petunjuk dari Allah, maka tidak mustahil mereka bisa masuk Islam. Mereka bisa beriman. Nah itu kalau dapat petunjuk dari Allah. Dan Allah tak pernah menghalang-halangi hambanya manakala ia mereka beriman, ketika datang kepada mereka huda, petunjuk, yaitu Al-Quran. Seperti sahabat Umar bin Khattab, awal-awal kan Masya Allah memusuhi banget tuh. Yang namanya Islam dimusuhi banget, ya Nabi Muhammad dimusuhi banget. Tapi ya ternyata dia dengar Al-Quran lagi dibaca sama saudaranya, ya akhirnya dapat hidayah, petunjuk, langsung nyari-nyari Nabi Muhammad. Untuk apa? Ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tuh, akhirnya Umar masuk Islam. Tuh begitu, Masya Allah. Siapa aja ya yang Allah kehendaki dapat hidayah, nah itu dia bisa masuk Islam. Sebab Allah nggak pernah menghalang-halangi manusia, ya orang-orang kafir Mekah tuh ya untuk beriman kalau dia memang sudah dapat hidayah. Tapi kalau kagak dapat hidayah bapak saudara, ya susah. Mau kata apa juga, ya namanya nggak dapat hidayah sulit. Tapi orang kalau udah dapat hidayah gampang saja. Nah begitu. Tapi yang jelas Allah nggak pernah menghalang-halangi itu.
ya mereka untuk beriman. Wa yastaghfiru rabbahum, dan mereka beristighfar kepada Tuhannya. Tuh, mereka banyak yang istighfar, yang kemarin banyak dosa, dapat hidayah. Sekarang dia beristighfar jadi orang baik. Tuh, kadang-kadang bisa lebih baik daripada kita. Kita ya mungkin masih begini-begini aja. Ternyata saudara-saudara kita yang kemarin mungkin banyak dosa, sekarang mereka dapat hidayah, sudah bertobat. Itu udah 180 derajat berubahnya. Jadi manusia hamba Allah yang baik banget, yang benar-benar ibadahnya rajin. Oh, ternyata kita bisa kalah. Nah, di sini rahasianya, kita tidak boleh merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Jangan ngaku kita lah yang paling benar. Kita belum tahu. Seandainya orang berbuat dosa, belum tentu dia lebih jelek dari kita. Mungkin saja besok-besoknya dia dapat hidayah, dapat taufik, akhirnya ditobat, jadi manusia yang benar, bertakwa, dan akhirnya nilainya lebih mulia kebanding daripada kita sendiri. Nah, itu bisa terjadi Bapak Saudara, karena Allah pada dasarnya tidak pernah menghalang-halangi manusia untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan dengan sebab mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarin begitu. Ya, kemarin dalam kitab Silamut Taufik kan begitu. Ya, jadi lihatlah orang lain, ya itu lebih mulia kebanding daripada kita sendiri. Enggak boleh menganggap orang lemah, rendah, hina. Walaupun kita lihat dia habis berbuat dosa. Kita nggak tahu, mungkin siang dia berdosa, malam ditaubat, istighfar. Habis istighfar jadi manusia yang begitu ya istimewa. Terus aja dia ibadah kepada Allah. Sementara kita enggak ibadah. Ya, kita nganggapnya dia habis berbuat dosa tuh kemarin rendah aja. Ternyata dia sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kemungkinan semuanya. Ya, di sini dibilang wa yastaghfiru rabbahum, dan mereka beristighfar kepada Tuhannya, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Ya, kecuali kalau telah datang kepada mereka sunnatul awwalin, hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah itu sunnah namanya. Yang pertama, ya, sunnah-sunnah Allah, ketetapan-ketetapan kepada orang-orang yang pertama. Nah, ini sunnatul awalin fa'ilun, ay sunnatuna fihim, sunnah kami pada mereka. Wahyal ihlak, yaitu dihancurkan al-muqaddaru, yang dikira-kirakan alim atasnya. Au ya'tiyahumul azabu kubilan, au ya'tiyahumul azabu kubulan, atau datang kepada mereka azab, ya kubula artinya muqabalatan wa iyanatan, yang langsung kelihatan, nampak jelas. Ya, jadi nanti akan datang azab buat mereka jelas-jelas. Ya, enggak diragukan lagi, kelihatan nyata azabnya. Wa huwal qatlu, diantaranya terbunuh yauma badrin, pada perang Badar. Wa fi qiraatin bidommataini, dalam qiraat lain itu dibaca ya doma dua-duanya, jam'u kabalin ay anwa'an. Itu artinya anwa'an, macam-macam. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin, dan tidaklah kami mengutus para rasul illa mubasysyirin, kecuali memberikan kabar gembira buat mereka semuanya, wa munzirin, dan juga kabar duka cita. Jadi diutusnya para rasul itu bisa mubasysyirin, bisa munzirin. Mubasysyirin itu yang taat, kalau dipercaya dengan ajaran Rasul yang diutusnya, dilaksanakan segala dakwah-dakwah yang disampaikannya, orang ini termasuk mubasyirin, akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau yang munzirin bagaimana? Diutusnya Nabi, ya kemudian Nabi berdakwah, sedikit pun tidak diterima, bahkan dicemoohkan, dihinakan. Ya, ini orang yang kagak percaya dengan kerasulan ya para rasul yang diutus oleh Allah, sehingga akhirnya mereka dapat ancaman. Ya, jadi ada basyir, ada
nadhir. Ini yang dimaksud wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tuh mubasysyirin lil mukminin, kalau munzirin mukhawifin lil kafirin, yang merasa takut yaitu pada orang kafir. Tuh kafir, orang ingkar. Ya, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan mereka orang-orang kafir itu berdebat dengan kebatilan. Biqaulihim, dengan ucapan mereka, ini ucapan yang batil mereka. Ya, jadi mereka bilang begini, aba'asallahu basyaran rasulan, apakah Allah itu mengutus manusia sebagai rasul dan seumpamanya? Ya, dibilang begitu, liyudhidu bihi, ya tujuannya supaya mereka yaitu menyampaikannya, liyabtulu, untuk dia membatalkan bijidalihim, dengan perdebatan mereka. Tujuannya supaya nanti dia bisa menyelamatkan perdebatan yang ada pada mereka. Ini judal itu al-haq, kebenaran Al-Quran. Wattakhazu ayati, dan mereka menjadikan tanda-tanda kebesaranku Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Wattakhazu ayati wa ma unziru, dan tidaklah mereka dikasih peringatan bihi minan nari, dari api neraka, huzwa, yaitu gimana? Huzwa sebagai cacian-cacian, belaka aisyah riyatan, hanya sebagai caci makian saja. Nah, nanti baru waman azlamu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita udah masuk malam tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya. Iya, ini besok tanggal 8 ya. Nih, sekarang udah malam tanggal 8. Alhamdulillah. Jadi besok kalau bisa pada puasa ya, ajak keluarga kita puasa hari tarwiyah ya. Kemudian nanti hari Rabunya kita masuk di tanggal 9, kita juga puasa hari tarwiyah ya, hari Arafah ya. Nah, hari Arafah. Kemudian hari Kemisnya baru kita melaksanakan Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha selesai baru motong hewan korban. Nah, ini semuanya kita jalanin, mudah-mudahan alokasi kita sehat semuanya. Ya, hari Tarwiyah itu kaitannya karena Nabi Ibrahim mimpinya tanggal 8 ya. Tanggal 8 Nabi Ibrahim mimpi yang pertama ya, namun Nabi Ibrahim itu masih termenung mikirin, makanya tanggal 8 disebut Tarwiyah. Nah, tanggal 9-nya ngimpi lagi malamnya. Nah, kemudian dia mengiyakan, namanya Arafah, makanya disebut Arafah karena udah terang jelas. Nah, seperti itu ya, makanya kita nggak apa-apa misalnya di Arab Saudi besok udah Arafah, kita ternyata belum karena memang kita beradanya di Indonesia ya. Jadi Ustaz, kita lebaran dari hari apa? Hari Rabu apa hari Kamis? Ya, dua-duanya benar. Mau hari Rabu benar, mau hari Kamis benar. Sebab yang hari Rabu hitungannya tanggal 10, yang hari Kamis tanggal 10 juga. Jadi yang namanya lebaran Idul Adha itu pasti tanggal 10. Nah, cuma tanggal 10 hari Rabu bukan di Kampung Baru. Di mana? Di Mekah. Ya, silakan kalau Bapak mau lebaran hari Rabu, tapi jangan di Kampung Baru, tinggal di Mekah sana. Ya, begitu. Nah, kalau kita mau lebaran hari Kamis, tinggalnya di Kampung Baru di Jakarta, di Indonesia. Karena memang perbedaan waktu. Ya, begitu ya. Nggak usah bingung, nggak usah repot-repot. Nih Ustaz, bagaimana ini? Ya, di Arab udah lebaran. Ya, di sini kok belum? Nggak apa-apa. Ya, namanya juga beda negara, beda waktu karena jauh. Ya, kita kalau sholat aja selalu beda ya. Waktunya sama nggak? Beda. Diomongin nggak? Nggak diomongin, dari dulu biasa-biasa aja ya. Nah, begitu. Nah, ketika hari raya ini ada orang-orang yang macam-macam ini.
Wah, kamu ya apaan sih puasa hari Arafah, orang di Mekah udah lebaran. Ya kan di lebarannya di Mekah. Nah, begitu. Jadi kita ayo jalani dengan baik ya, besok puasa hari Tarwiyah ya. Nah, kemudian nanti tanggal 9-nya hari Arafah. Ya, itu kalau terkait tentang masalah korban, Tarwiyah itu tanggal 8 karena Nabi Ibrahim mimpi pada malam tanggal 8. Masih bingung, makanya saya bilang disebut Tarwiyah. Nanti tanggal 9 udah nggak bingung lagi, udah jelas. Makanya disebut Arafah. Jadi Arafah saat itu bukan lagi pada wukuf, ya, zaman Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau cerita lagi zaman Nabi Ibrahim udah disebut Arafah, walaupun di Makkah belum ada yang wukuf. Ya, jadi gak usah bingung. Ya, jadi nanti kita ya silahkan tanggal 9 namanya Arafah juga harinya, karena itu terkait dengan mimpi Nabi Ibrahim ceritanya. Nah, kemudian tanggal 10-nya baru kita melaksanakan Idul Adha. Ya, begitu ya Bapak, Ibu, Saudara, kasih tahu keluarganya. Ya, jangan sampai nanti hari Rebo lagi puasa ada yang iseng-iseng, ente lagi puasa apaan? Arafah, orang udah lebaran, ya haram. Nah, kalau yang begitu suruh ke rumah saya aja tuh, ya. Nah, begitu. Ya, jadi suruh ngaji lagi yang benar. Nah, begitu. Jadi ini ya silahkan ajaran orang-orang tua kita sebelum Lebaran Idul Adha, ya kita puasa 2 hari. Yang pertama hari Tarwiyah, yang kedua hari Arafah. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nih kita alhamdulillah ya, jamaah kita Bapak Haji Muhammad Shogir sudah kembali lagi sama-sama sama kita nih. Ya, kita doakan terus ya, semoga beliau dikasih sehat, Pak Haji Syai'an juga terus dikasih kesehatan, sehingga ya alhamdulillah ya, sehingga jamaah malam Selasa ya mudah-mudahan terus ya dikasih kesehatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala tilkan ya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.